Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Ini lagi hujan-hujan rintik-rintik ya kan. Tapi tadi pagi lumayan deres ya, sampai kolam kutir gua ini agak butak dikit ya. Agak butak dikit tapi kutu airnya masih banyak kok. Insya Allah tidak akan mati. Kalaupun pH-nya mengubah si hujan ini mengubah pH, insya Allah ini nggak akan berubah pH-nya karena udah gua kasih dolomit juga ya. Dolomit itu kan buffer ya, dia bikin pH-nya nggak gampang berubah gitu ya. Kan kalau pH-nya asam, gua kasih dolomit jadi agak basah. Ini sebelumnya udah gua kasih dolomit ya teman-teman ya. Dolomit itu kan fungsinya selain dia bikin buffer, bikin kadar kolam ini nggak asam ya. Kalau misalnya hujan-hujan asam ya. Tapi kebetulan air hujan di daerah gua nggak asam teman-teman. Gua pernah ukur pH-nya bahkan lebih dari 7 ya. Hampir 8 malah pH air hujan di tempat gue ini. Ya mungkin karena polusinya belum terlalu parah. Jadi gua kasih dolomit kemarin. Nah ini fungsi dolomit itu sebenarnya salah satunya kan ke sini ya teman-teman. Fungsi dolomit itu bikin pH nggak cepet asem ya kan, karena dolomit itu salah satu fungsinya dia mengikat karbon dioksida juga ya. Jadi kalau seandainya ada CO2 banyak dihasilkan, kan yang namanya proses metabolisme, apalagi kita taruh di sini macam-macam nih. Ada alganya, ada bakterinya, ada kutirnya. Kutirnya pun nih gue kebetulan taruh Daphnia sama Moina. Nah otomatis kadar CO2 makin banyak dong. Mereka kan melakukan proses respirasi ya. Mereka bernapas, mereka ngasilin CO2 ya kan. Nah kalau gue pakai dolomit ya CO2 nya bisa diikat gitu, ntar diendapkan biasanya. Karena kapur itu kan sifatnya mengikat CO2 ya. Kalau kita pakai kapur-kapur tuh bisa ngikat CO2 gitu. Selain nanti bikin pH-nya jadi agak basah juga, jadi pH-nya nggak asem. Jadi itu fungsi dolomit. Makanya gue kalau pakai kolam kayak begini, mau yang kecil pun biasanya gue taburin dolomit teman-teman. Dolomit bisa cari di toko pertanian ya. Jadi dan selain itu dolomit juga mengandung kalsium juga teman-teman. Di dolomit itu kan ada kalsiumnya. Nah, bisa lihat strukturnya di Google ya, di search aja. Jadi dia ada kalsium. Kalsium kan bagus banget buat perkembangan kutir ya teman-teman ya. Kutir itu kan punya cangkang ya, cangkang bagian luar ya. Kalau orang bilang itu exoskeleton ya. Exo itu luar, skelet itu rangka. Jadi dia punya bagian tubuh bagian luar namanya exoskeleton. Nah, exoskeletonnya itu salah satu penyusunnya itu adalah kalsium. Nah, kalau kita tuh tulang ya. Kalau kita kan, kalau manusia tuh tulangnya di dalam ya, endoskeleton, tulang kita kan di dalam. Nah, kalau si kutir itu tulangnya di luar. Kutir, apalagi kepiting, udang, itu tulangnya di bagian luar, sebutannya exoskeleton. Dan itu butuh banget yang namanya kalsium. Nah, jadi kalau kita pasok kalsium dengan cara memasukkan dolomit, nah itu lumayan teman-teman, itu bagus buat perkembangan si kutir. Karena kan dolomit itu ada kandungan kalsiumnya, dan dolomit juga ada kandungan magnesiumnya. Itu bagus juga buat perkembangan alga. Kalau kita mau ngembang biakin, kita mau bikin alga tumbuh di sini ya kan, sehingga terjadi fotosintesis ya kan. Kalau fotosintesis kan ngasilin oksigen ya, berarti otomatis ketika siang hari ada pasokan oksigen juga nih di perairan ini, kan bagus tuh. Nah, jadi kalau kita pengen alganya berkembang ya kan, nah magnesium yang ada di dalam dolomit juga bagus buat perkembangan buat ekosistem kolam ini teman-teman. Jadi itu sih makanya dolomit itu bikin lebih tahan lama. Dolomit itu bikin lebih tahan lama kolam kutir kita gitu. Oke gitu sih teman-teman ya. Ini kan dalam kondisi hujan ya. Nah, aman-aman aja nih. Tuh banyak tuh kutirnya kalau mau nyerok gitu. Ya. Oke. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa jadi tambahan racikan ya buat teman-teman yang punya kolam kutir penggunaan dolomit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.